Beraninya Kuat sentuh tubuh istri Sambo, bikin hakim bertanya-tanya. Diatur supaya nggak ketahuan bohongnya, diatur, ngomong yang baik. Kok anggap kami ini bodoh? Kuat ini apa? Supir kan? Siap. Kok supir kan? Siap. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal nggak? Megang kakinya. Lah ya megang kakinya perkara megang apa, tapi berani megang tubuhnya kan? Harusnya kalau dia memegang tubuhnya saudara Putri kemudian memapah ke kasur, itu masuk akal. Macam kayak dia dokter nanya dulu. Masuk akal nggak sih cerita saudara ini? Sementara saudara menemukan saudara Putri tergeletak. Siap. Saudara minta tolong. Dijawab sama saudara bercerita tadi, saudara Kuat dengan saudara Joshua berantem. Jangan kau naik. Masuk akal nggak? Saya minta tolong sama om tolong om dari atas. Datanglah si Ketika Kuat. saudara minta tolong, kan berharap siapa saja yang mendengar suara saudara naik untuk membantu. Siap mulia. Betul kan? Siap. Kok saudara bisa memastikan bahwa di bawah saudara Riki menghalangi saudara Joshua? Tahu dari mana? Om Kuat naik ke lantai 2. Terus? Habis itu Om Kuat lihat Joshua mungkin di bawah mau Loh, naik ke kok atas. mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Agenda tersendiri, ada rintisan tersendiri majelis hakim untuk mendapatkan atau menguji dari keterangan-keterangan saksi yang ada itu dengan adanya Baradae, Riki dan Kuat dalam satu pemeriksaan untuk dapat menguji di antara mereka itu mana yang layak dipercaya. Saya mengerti maksudnya majelis, ini saksi ini berlaku untuk 3 orang ini, maka sekaligus. Tapi kan beda perannya, memang isinya sama, tapi perannya berbeda. Ketika peran berbeda, maka sejak awal saya berkali-kali kan di Kompas diingatkan, pertanyaan itu harus ada relevansinya, ada signifikansinya. Ini di mana ketika peran E, peran KM, peran R sebagai terdakwa saksi itu taunya. Kan pasti saksi ini berbeda taunya untuk KM, RR sama. Tapi yang hakim ingin mempunyai keyakinan yang penuh, hakim ingin menyaksikan hal-hal yang memang tidak biasa dilakukan di pengadilan pidana. Asisten rumah tangga Verdi Sambo, Susi, menyebut Kuat Ma'ruf sempat memegang tubuh Putri Chandrawati di saat Putri terjatuh di kamar mandi rumah Magelang. Keterangan Susi itu membuat hakim bertanya-tanya. Keterangan Susi soal Kuat Ma'ruf menyentuh Putri itu terjadi saat tanya jawab dengan hakim dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat dengan terdakwa Barada Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 31 Oktober. Susi lebih dulu menjelaskan soal peristiwa di rumah Magelang yang menurutnya terjadi pada 7 Juli 2022 atau sehari sebelum Joshua tewas ditembak di rumah dinas Verdi Sambo. Putri menyebut saat itu dirinya diminta Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk mengecek Putri. Susi menyebut Putri sudah dalam keadaan tergeletak di kamar mandi ketika dirinya tiba di lantai 2. Putri mengatakan tubuh dan kaki Putri terasa dingin saat itu. Hakim lalu bertanya Putri mengenakan pakaian seperti apa pada saat itu. Pakai apa Putri saat itu? Kata hakim. Kaos lengan pendek, kata Susi. Bawahannya? Tanya hakim. Lupa, jawab Susi. Tadi katanya raba-raba kaki, terus banyak bohong, terlalu banyak bohong saudara ini, ujar hakim. Hakim terus menanyakan apa yang disampaikan Putri saat dipeluk Susi. Saat itu Susi menyebut tidak ada. Hakim heran keterangan Susi berubah karena sebelumnya Susi menyebut sempat bicara agar Joshua tidak naik ke lantai 2. Setelah saudara peluk, apa yang disampaikan Putri? Tanya hakim. Nggak ada, jawab Susi. Tadi saudara ngomong Joshua tidak boleh naik. Tuhan bohong saudara, ujar hakim. Susi kemudian menceritakan momen saat Kuat Ma'ruf ikut membantu mengangkat Putri yang tergeletak di kamar mandi. Susi menyebut Kuat ikut memegang kaki dan badan Putri. Hakim heran mengapa Kuat berani menyentuh tubuh Putri, padahal Kuat merupakan sopir. Sus, kenapa ibu? Terus saya jawab, saya tidak tahu om. Saya sebut sudah tergeletak di sini. Om Kuat memegang badan dan kakinya ini kakinya dingin, Om Kuat, kata Susi. Om Kuat sopir, kok berani dia megang tubuhnya? Kok dia berani megang tubuhnya? Harus saudara Putri yang memapah ke kasur itu masuk akal macam kayak dokter nanya dulu. Oh, saya megang kakinya dulu ya, ujar hakim. Kenapa sus kayak gini? Ujar Susi mencontohkan omongan Kuat saat itu. Cerita kamu gak masuk di akal, ujar hakim. Keterangan Susi soal Kuat Ma'ruf sang sopir
yang menyentuh Putri Chandrawati terjadi saat tanya jawab dengan hakim dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Jalsa Huta Barat dengan terdakwa Barada Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 31 Oktober lalu. Susi sebelumnya menjelaskan peristiwa di rumah Magelang pada 7 Juli atau sehari sebelum Joshua tewas ditembak di rumah dinas Verdi Sambo. Saat itu Susi menemukan Putri tergeletak di depan kamar mandi. Susi pun minta bantuan yang kemudian sang sopir Kuat Maruf datang membantu. Kuat lantas ikut memegang kaki Putri untuk mengecek. Hakim kemudian dibuat bertanya-tanya mengapa Kuat berani menyentuh tubuh Putri. Kini publik menanti sidang lanjutannya untuk menguak seberapa jauh peran Kuat Maruf yang disebut-sebut bukan sopir biasa. Keterangan Susi itu membuat hakim bertanya-tanya. Keterangan Susi soal Kuat Maruf menyentuh Putri itu terjadi saat tanya jawab dengan hakim dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Jalsa Huta Barat dengan terdakwa Barada Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 31 Oktober. Susi lebih dulu menjelaskan soal peristiwa di rumah Magelang yang menurutnya terjadi pada 7 Juli 2022 atau sehari sebelum Joshua tewas ditembak di rumah dinas Verdi Sambo. Putri menyebut saat itu dirinya diminta Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk mengecek Putri. Susi menyebut Putri sudah dalam keadaan tergeletak di kamar mandi ketika dirinya tiba di lantai 2. Putri mengatakan tubuh dan kaki Putri terasa dingin saat itu. Hakim lalu bertanya Putri mengenakan pakaian seperti apa pada saat itu. Pakai apa Putri saat itu? Kata hakim. Kaos lengan pendek, kata Susi. Bawahannya? Tanya hakim. Lupa, jawab Susi. Tadi katanya raba-raba kaki, terus banyak bohong, terlalu banyak bohong saudara ini, ujar hakim. Hakim terus menanyakan apa yang disampaikan Putri saat dipeluk Susi. Saat itu Susi menyebut tidak ada. Hakim heran keterangan Susi berubah karena sebelumnya Susi menyebut sempat bicara agar Joshua tidak naik ke lantai 2. Setelah saudara peluk, apa yang disampaikan Putri? Tanya hakim. Nggak ada, jawab Susi. Tadi saudara ngomong Joshua tidak boleh naik. Tuhan bohong, saudara, ujar hakim. Susi kemudian menceritakan momen saat Kuat Maruf ikut membantu mengangkat Putri yang tergeletak di kamar mandi. Susi menyebut Kuat ikut memegang kaki dan badan Putri. Hakim heran mengapa Kuat berani menyentuh tubuh Putri, padahal Kuat merupakan sopir. Sus, kenapa ibu? Terus saya jawab, saya tidak tahu om. Saya sebut sudah tergeletak di sini. Om Kuat memegang badan dan kakinya ini kakinya dingin, Om Kuat, kata Susi. Om Kuat sopir, kok berani dia megang tubuhnya? Kok dia berani megang tubuhnya? Harus saudara Putri yang memapah ke kasur itu masuk akal macam kayak dokter nanya dulu. Oh, saya megang kakinya dulu ya, ujar hakim. Kenapa Sus kayak gini? Ujar Susi mencontohkan omongan Kuat saat itu. Cerita kamu gak masuk di akal, ujar hakim. Keterangan Susi soal Kuat Maruf sang sopir yang menyentuh Putri Chandrawati terjadi saat tanya jawab dengan hakim dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Jalsa Huta Barat dengan terdakwa Barada Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 31 Oktober lalu.